Kita insyaallah membahas tema ini, yakni al-amalu li tahqiqi wa'dillah wa busyra rasulillah. Amal atau aktivitas untuk merealisir janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita awali dengan pertama janji Allah. Janji Allah apa? Yakni janji Allah untuk menguatkan, menolong umat Islam dan menjadikan mereka sebagai khulafa, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah katakan di dalam surah An-Nur, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Betul-betul dia akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau katakan hadza wa'dum minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat adalah janji dari Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ard, bahwasanya dia akan menjadikan umatnya baginda Rasul itu sebagai khulafa al-ard. Maknanya apa? Ai a'immatan nasi wal wulata alaihim, yakni menjadi pemimpin para manusia dan para wali atas mereka, penguasa mereka, pemimpin dan penguasa. Yang ini kita bisa bandingkan dengan kondisi sekarang, ya masih belum pernah, kemudian hilang. Wabihim tasluhul bilad, dengan mereka, yakni dengan umat Islam ini berkuasa, maka negeri-negeri akan baik. Kalau kita lihat kondisi sekarang, ya negeri-negeri banyak bermasalah, banyak orang stres. Yang tadi di Probolinggo itu terjadi pembantaian orang gila ngamuk, ya. Kemudian watakhdhu'u lahumul ibad, dan tunduk kepada umat Islam, ya, hamba-hamba Allah yang lain. Ini janji Allah Ta'ala. Apakah ini sudah diberikan? Sudah, ya, sudah, dan mestinya senantiasa terjadi. Karena di dalam Fathul Qadir itu dikatakan wahwa wa'dun, dan ini adalah janji ya'ummu jami'al ummah, yang mencakup seluruh umat Islam, tidak hanya pada masa sahabat, tapi juga pada masa sekarang ini mestinya, ketika memang syaratnya itu dipenuhi, yakni memang beriman dan beramal soleh. Apa iman? Ya memang yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala itulah zat yang maha kuasa, yang maha bijak, yang hukumnya, aturannya mesti itu yang ditaati. Beramal soleh, ya amal sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begitu. Kemudian ini kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Thauban. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha zawalil arda ara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku sehingga aku melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya umatku itu kekuasaannya akan sampai terhadap apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Ini kata Imam Al-Khattabi. Jadi pernah sekali itu dihimpunkan, ya, mungkin kayak kalau sekarang kayak globe gitu ya, sehingga kelihatan ujung ke ujungnya bumi itu. Ini bentuk dari berita kenabian yang Allah telah beritahu, beri kabar gembira umat Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Yang ini belum pernah terjadi, baru 2/3, setelah itu runtuh. Kemudian ya ini pernah dikumpulkan sehingga timur baratnya, yakni keseluruhan bumi itu tampak di hadapan Rasulullah. Kemudian tuftahu li ummati juz'an fa juz'an,
akan ditaklukkan untuk umatku bumi itu juz'an fa juz'an, sebagian demi sebagian. Hatta yasila mulku ummati, hingga kemudian kekuasaan umatku itu akan sampai ila kulli ajzaiha, sampai kepada setiap bagian-bagian bumi itu. Ini penjelasan Imam Al-Khattabi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Jadi ini pertama ada janji Allah, yang kedua ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masih banyak sebetulnya ya. Seperti kabar gembira akan tegaknya khilafah kembali. Ya. Takunu fi akhiri ummati khalifah, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, akan ada di penghujung umatku ini khalifah. Yuhsil mala hasyan, yang akan membagi harta dengan mudah ya. Yakni dengan apa, kalau di tafsir di penjelasan hadis itu dengan tangan aja langsung, nggak berhitung, la ya'udduhu adadan, tinggal diciduk-ciduk aja, diambil kaut, ambil berikan, nggak dihitung-hitung. Akan ada masa seperti itu kabar gembira dari Rasul. Terus bukan hanya sekedar janji ya, laisa mujarradu wa'dillah, tetapi ini adalah juga kewajiban untuk dijemput. Imam Alauddin Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Shana'i ya, beliau katakan wali anna nasbal imamil a'zami fardun, dan karena sesungguhnya mengangkat Imamul A'zam, Imamul A'zam ini tidak lain adalah khalifah ya, muratifnya itu hukumnya fardu. Dalam madhab Hanafi fardu itu kedudukannya lebih tinggi dari wajib. Fardu itu dalilnya qat'i, tidak mengandung penafsiran lain. Ini hukumnya fardu bila khilafin baina ahlil haq, tanpa ada khilaf ya, tanpa ada perbedaan pendapat. Sebentar. Tidak ada perbedaan pendapat antara ahlil haq ya, orang-orang yang benar, tidak ada beda pendapat. Berarti beliau ini seolah-olah ingin katakan kalau beda pendapat itu tidak benar. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi ketika menyinggung Al-Asom yang katakan tidak wajib. Beliau katakan haitsu anis syari'ati asom. Kenapa Al-Asom mengatakan nggak wajib? Karena dia tuli dari hukum syariat. Itu singgungan dari Imam Al-Qurtubi. Kalau Imam Alauddin Al-Kasani dia katakan ya bila khilafin baina ahlil haq, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat antara ahlul haq. Artinya apa? Memang ada beda pendapat, tapi yang beda pendapat itu tidak benar. Wala ibrata bi khilafi ba'dil qadariyah, dan tidak dianggap ya, adanya penyelisihan sebagian kalangan qadariyah yang mengatakan tidak wajib, atau ada sekte lain yang mengatakan tidak wajib ya, enggak dipandang itu. Kenapa? Li ijma'is sahabati radhiyallahu anhum ala dzalik, karena ijma'us sahabah atas yang demikian itu, yakni kewajiban mengangkat seorang imamul a'zam atau khalifah. Ini sebab pertama, itu ijma', konsensus, bukan hanya kesepakatan sahabat. Konsensus itu artinya semua memang sudah begitu, memahami itu wajib. Kesepakatan siapa yang mau kita pakai? Kalau kesepakatan sahabat itu tidak bisa ditolak dengan kesepakatan orang sekarang. Misalnya orang sekarang mau bikin kesepakatan baru untuk menolak kesepakatan atau ijma'us sahabah, tidak bisa begitu. Yang kedua, wali misasil hajati ilaih, dan karena hajat mendesak kepada adanya Imamul A'zam. Karena kalau tidak ada penguasa yang menerapkan hukum syariat, rusak seluruh urusan itu. Bisa kita saksikanlah sekarang ini. Walaupun pemimpin ada, pemimpin kaum muslimin ada, tapi tidak mau memakai Islam secara totalitas, ya mengatasi orang-orang stresnya tidak bisa kan. Yang kemarin ribut di mana Meranti, kalau itu bukan stres kalau itu menuntut karena merasa tidak adil dalam pembagian sumber daya alam, hasilnya kok mereka dapat sedikit ya, padahal di daerah mereka masih banyak yang miskin rakyatnya. Itu sumber masalah ya.
litaqayyudil ahkam wal insafil mazlum minadz zalim. Karena apa? Karena keterikatan hukum-hukum, ya, pemberian hak yang dizalimi dari yang zalim, ya, wa qad'il munaza'atil lati hiya maddatul fasad, dan memutuskan adanya persengketaan yang itu adalah apa, materi atau merupakan sebuah kerusakan. Kalau persengketaan itu dibiarkan saja, tidak diberi putusan yang adil, maka jadi tambah rusak. Makanya ketika Abdullah bin Rawahah itu kepada Yahudi Khaybar itu berlaku adil, Yahudi Khaybar kemudian mengatakan bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap adil seperti ini, maka langit dan bumi akan tegak. Tapi kalau tidak adil, rusak itu seluruh urusan. Dan yang bisa memutuskan ini ya negara, Imamul A'zam tadi. Wa ghairi dzalika minal masalihil lati la taqumu illa bi imam. Dan maslahat-maslahat selain itu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya imam. Jadi tadi itu sebagai janji, sebagai kabar gembira, tapi ini di samping itu juga merupakan kewajiban. Terus bagaimana menyikapi itu? Maka mujarradul intizar la yakfi, menunggu. Kalau gitu kan ini sudah diberitahu Rasul, ini janji Allah, kita tunggu saja dah. Kitanya bukan tidak percaya, tetapi nanti kita tunggu Imam Mahdi aja sudah. Sekedar menunggu itu tidak cukup, karena tugasnya itu bukan menunggu, tapi menjemput, ya. Menjemput itu sudah pasti datang, kita tinggal apa yang kita persiapkan untuk menjemput, ya, apa yang dijanjikan Allah dan kabar dari Rasul itu. Sebagai contoh, kalau sekedar menunggu itu ya tidak dapat apa-apa, itu bisa dibaca di dalam surah Al-Maidah ayat 21 dan seterusnya, di mana Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya itu setelah lepas dari Fir'aun, jutaan itu orang itu lepas dari Fir'aun, mereka berjalan berjalan di padang pasir, ya. Kalau filmnya itu ada Exodus, ya, dari Mesir mau kemana itu, ada negeri yang dijanjikan. Nah ini di dalam Al-Quran, ya qaumi dkhulu, wahai masuk kaumku, masuklah kalian al-ardal muqaddasatallati kataballahu lakum, ke negeri yang disucikan yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Para ahli tafsir beda pendapat. Mujahid itu mengatakan ini adalah daerah Tur dan sekitar Tur Sinai itu. Kemudian Ad-Dhahhak itu mengatakan ini adalah Ilya dan Baitul Maqdis. Kalau Ikrimah dan As-Suddi itu mengatakan ini adalah Ariha. Jadi yang jelas itu ada negeri yang mereka dijanjikan untuk sudah tinggal di situ aja untuk tujuannya. Yang mengabarkan Nabi Musa. Kurang apa hebatnya Nabi Musa? Mereka setelah melihat bagaimana mukjizat Nabi Musa membelah laut tadi, dan mereka mengalami sendiri menyeberangi laut yang terbelah. Mestinya dengan janji ini mereka dengan gegap gempita mestinya menyambut dengan baik. Dan Nabi Musa kemudian memberikan ancaman, wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian itu mundur ke belakang. Fatangqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi, ya, orang-orang yang rugi. Sudah dikasih janji, banyak mukjizat dari Nabi Musa mereka saksikan, kok mundur, maka betul-betul merugi. Kemudian apa Allah katakan, ya, menceritakan bagaimana kaumnya Nabi Musa itu. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana itu orangnya ganal-ganal, besar-besar. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sungguhnya kami, kata mereka, tidak akan mau masuk. Kami nggak akan masuk hingga mereka keluar dulu. Ini mental-mental tidak mau berjuang begitu. Kan sudah dijanjikan, kalau mereka sudah janji itu ya mereka keluar dululah baru kita masuk. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, sungguh kita nanti masuk. Nyaman betul maunya itu.
Maka kemudian Nabi Musa itu mengutus 2 orang. Di dalam tafsir dikatakan namanya Yusha bin Nun dengan Kalib. Itu menyelidiki ke sana. Kemudian mereka berdua ini memberikan kabar kepada kaumnya Nabi Musa yang ragu-ragu itu. Dengan analisa Yusha dengan Kalib itu, ya, mereka berdua katakan, udkhulu alaihimul bab. Fa'idha dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Masuklah kalian semua, yakni serbu dari pintu gerbang. Kalau kalian masuk, sungguh kalian itu akan menang. Kurang apa sudah itu. Tapi dasar orang itu kadang kalau pinter itu kepinteran. Sehingga ini kalau sudah janji, sudah dikatakan akan menang, ya sudah ditunggu aja. Sehingga kata mereka, ya qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Mereka katakan, wahai Musa, sesungguhnya kami enggak akan masuk ke sana selamanya selama mereka itu enggak keluar dulu. Ya, kalau mereka masih di dalam kami enggak mau masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi engkau berdua wahai Musa dengan Tuhan engkau. Sudahlah engkau serang berdua aja dengan Tuhan engkau, kan sudah dijanjikan. Ya Allah, saya bayangkan bagaimana susahnya Nabi Musa ini ya. Umat bekas ditindas Fir'aun ya. Sudah diselamatkan oleh Allah dengan adanya mukjizat itu. Tapi dikasih janji, bahkan sebelumnya itu kan ditinggal Nabi Musa 40 hari itu, mereka nyembah sapi coba ya. Saya bayangkan ya Allah, kita ini masih lumayan itu. Ada yang kita dakwahi itu enggak ada yang kemudian nyembah sapi, enggak ada. Ini mereka ini sudah melihat banyak mukjizat, nyembah sapi, diberi janji Allah Ta'ala. Mereka ngomongnya begini, innaha huna qa'idun, ya, kami di sini duduk-duduk sajalah dulu, ya. Engkau berdua sana, kalau menang kami masuk sudah. Coba bayangkan nih perasaannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ini memberitahu kita janji itu bukan ditunggu begini, bukan duduk-duduk. Kita percaya. Iya percaya, tapi kan mestinya diperjuangkan. Kalau bukan sekedar disuruh nunggu, tapi itu sebuah kewajiban, bukan hanya janji. Maka Nabi Musa kemudian sudah tidak bisa lagi ya. Beliau katakan, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, aku tidak sanggup lagi, enggak punya kekuasaan kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik itu. Apa kata Allah kemudian? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah katakan, sungguh ya negeri itu diharamkan atas mereka 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka itu muter-muter di padang tih itu, muter-muter di bumi. Jadi Allah haramkan, jadi tidak punya tempat tujuan, jalan aja. Sudah lama jalan, kok terbulik kembali ke tempat awal, muter-muter 40 tahun itu. Ya Allah, bisa dibayangkan. Termasuk Nabiullah Musa itu ya tidak bisa masuk juga ke negeri yang dijanjikan. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya begitu nasibnya itu. Janji Allah ya, tapi tidak diberikan kepada orang-orang fasik ini tadi. Disuruh tidak mau. Terus janji Allah itu apakah tidak terlaksana? Terlaksana, tapi oleh generasi yang lain. Generasi seperti ini sudah hilang aja. Ketika sudah mati, ya, matian mereka ini 40 tahun, tergantilah oleh generasi yang mereka beriman, bertakwa, dan siap untuk bergerak menjemput janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Ya, namanya salah satunya itu adalah 2 orang yang dikatakan disebut dalam ayat ini, yakni Yusha bin Nun. Itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan. Ditahan artinya tidak bergerak ya. Ala basyarin, atas seorang manusia, illa liyusha'a, kecuali kepada Yusha. Karena Yusha Allah tahan matahari.
Layaliya saro ila Baitul Maqdis, ya, pada malam-malam beliau berjalan ke Baitul Maqdis ketika menjalankan perintah Allah untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi sudah hampir malam ditahan ini, selesaikan dulu. Karena dulu itu kalau perang malam ya enggak bisa. Ini di dalam riwayat di Syarah Mushkilul Athar. Kenapa sampai Allah berikan karomah itu ya, berikan keutamaan matahari bisa ditahan oleh Allah Ta'ala untuk mereka melaksanakan tujuannya dulu. Karena memang dipilih, orang-orang yang berangkat bersama Yusha' bin Nun itu bukan orang-orang sembarangan yang mudah beralasan, ngeluh seperti yang awal-awal itu. Tetapi mereka itu dipilih, kata Yusha', la yatsba'uni rajulun banadaron lam yaskunha, nggak usah ikut aku. Seorang yang dia membangun rumah tapi belum dia tempati, nggak usah ikut. Bangun rumah belum ditempati, jangan ikut. Nanti kan kepikiran rumahku gimana, ya, apalagi kalau bangunnya sudah ngutang-ngutang, ya kan, sudah tinggal nempati kok ditinggal perang. Au tazawwaja imra'atan lam yadkhul biha, atau orang yang sudah menikah tapi belum dukhul, belum merasakan manisnya istri itu, ndak usah ikut. Au lahu hajatun fir ruju', atau orang yang masih punya keinginan untuk kembali ke rumah, masih ingin nanti bulik. Ini harus ketika pergi itu ndak usah mikir pulang hidup atau ndak. Ini kata Yusha' bin Nun kepada Bani Israel yang ya generasi baru lah, dari generasi yang ngeyel kepada Nabi Musa itu Allah ganti dapat generasi yang begini. Prinsipnya apa? Dakwah itu ndak usah tolah-toleh. Ketika kita punya tujuan ya sudah tujuan itu, resikonya apapun jadikan nomor kesekian. Orang-orang seperti ini yang Allah berikan karomah itu. Fara'al aduwa inda ghuyubatis syamsi, maka mereka ketemu musuh, ya. Melihat musuh itu ketika matahari itu mau tenggelam. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Yusha' ini, innaha ma'muratun wa inni ma'murun hatta yuqda baini wa bainahum. Sesungguhnya matahari itu diperintah Allah dan kita ini juga diperintahkan oleh Allah hingga kemudian berakhir antara kita dengan mereka musuh, ya. Qala, maka kemudian perawi mengatakan fahabasahallahu ta'ala alaih, maka Allah kemudian menahan matahari itu jangan tenggelam dulu. Kemudian fafataha alaihi faghanimul ghanaim, kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Yusha' ini dan mereka itu mendapatkan ghanimah. Apa pelajaran dari riwayat-riwayat ini? Bahwasanya iya, Allah janjikan itu betul pasti akan terlaksana. Tetapi tadi ada yang memang mendapatkan bagian dari terlaksananya janji itu, ada yang mereka mendapatkan kerugian karena apa? Ngeyel tadi. Umatnya Nabi Musa yang ngeyel tadi, ya memang mereka nggak dapat. Tetapi Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang semangatnya seperti ini. Meskipun ya generasi ini generasi pengganti tentunya. Kita tidak tahu karena ini tidak terjadi pada masa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sudah wafat, itu tidak ikut merasakan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala ini. Para ustaz sekalian rahimakumullah. Nah, dari mana kita mulai menjemput janji Allah Ta'ala itu? Tentunya memulainya kita dari mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang namanya perjuangan itu yang mestinya diikutkan, mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dari situ. Allah berfirman di dalam Al-Quran Nur ayat 63. Jadi masalahnya itu bukan berhasil meraih tujuan apa tidak, tapi masalahnya ini benar apa enggak, dapat pahala atau enggak, atau bahkan membuat kita celaka. Itu kaitannya dengan cara. Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Hati-hati. Dalam metode perjuangan itu juga sama, itu hukum-hukum syariat.
Ada yang boleh, ada yang tidak dilakukan itu. Tidak semata-mata ini tujuannya baik terus caranya jadi bebas, enggak. Caranya mestinya ngikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak membolehkan segala macam cara. Nipu, main sesuatu yang tidak dibenerin syariat tidak boleh. Bagaimana ada sebagian tokoh kemerdekaan katanya dulu yang menggunakan para pelacur untuk apa? Untuk menggoda tentara Belanda. Ya tidak boleh begitu. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Falyahdzar wal yahsya man khalafa syari'atar rasul. Maka hendaklah berhati-hati wal yahsya dan takutlah siapa saja yang menyelisihi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batinan au zahiran, baik secara batin atau secara zahir. Ini pentingnya ya. Jadi bukan hanya fisiknya, batinnya juga sama. Rasulnya dakwah untuk apa? Kita ini hati kita sudah enggak ya, tujuan aktivitas dakwah itu sebagaimana Rasulullah ingin menyelamatkan umat beliau itu, mestinya begitu. Hati-hati dari apa? Antusi bahum fitnah. Hati-hati dari mereka itu ditimpa fitnah. Fitnah di sini apa maksudnya? Ai fi qulubihim. Fitnah di dalam hati mereka. Min kufrin, ya, berupa fitnah kekufuran. Kebanyakan gaya ya jalan dakwahnya itu. Akhirnya justru ingkar, au nifaq atau fitnah nifaq. Muncul sikap kemunafikan, kebanyakan pola ya. Kesana kemari, toleh sana toleh sini ya. Akhirnya merasakan uang haram, akhirnya muncul itu sikap yang tidak benar. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waman ata abwaba sultan uftutina. Siapa yang mendatangi pintu-pintu kekuasaan, pintu-pintu penguasa, maka dia itu uftutina, dapat fitnah. Fitnahnya apa? Bisa fitnah agama, bisa fitnah dunia. Kebanyakan begitu. Fitnah agama itu apa? Dia misalnya ya dapat banyak amplop, banyak dapat sumbangan dan sebagainya untuk dirinya. Kemudian dia tidak mampu lagi berkata yang benar. Muncul kecondongan kepada kezaliman. Itu fitnah di dalam agama. Kalau fitnah dunia bagaimana? Kalau dia itu ke pintu penguasanya pas dolim misalnya, dia kemudian berkata benar, maka agamanya selamat. Tapi bisa jadi urusan dunianya jadi panjang, bisa dipenjara atau bisa di blacklist dan sebagainya. Sehingga hati-hati mengikuti termasuk dalam hal dakwah ini, hati-hati. Bisa banyak fitnahnya di situ. Karena memang hidup ini banyak fitnahnya. Kalau tidak ke pintu penguasa juga bukan berarti tidak ada fitnah ya, banyak fitnahnya. Nanti merasa ujub, merasa hebat dan sebagainya, itu juga fitnah yang bisa merusak hati dan amal dakwah ini. Jadi bisa kekufuran atau nifak atau bid'ah. Dan setan memang berupaya begitu. Setan itu berupaya begitu. Di dalam kitab Bada'iul Fawaid, anna syaitana ya'muru bisab'ina baban min abwabil khair. Sesungguhnya setan itu bisa jadi dia memerintahkan, menyuruh 70 pintu di antara pintu-pintu kebaikan. Jadi kerjaan setan itu kalau yang dihadapi orang yang memang nggak bisa diajak kufur itu sekaligus ditarik. Ini nih kebaikan, disuruh kerjakan. Bisa 70 pintu dibukakan. Untuk apa? Imma liyatawassala biha ila babin wahidin minasyarr. Yang ada kalanya pintu itu akan mengantarkan kepada satu pintu keburukan. Kita ingat lagi kisah Barsiso itu. Di dalam riwayat itu. Banyak dibukakan pintu, dia bisa ngobatin orang. Ya. Diajari doa langsung sembuh semua orang yang dibacakan itu. Wah, ini kan amal soleh ini. Kalau kita dapat mimpi misalnya, dapat mantra begitu ya, apalagi sekedar doa kemudian bikin sembuh semua orang, ya hati-hati itu. Ada contohnya dulu begitu. Yang ujung-ujungnya nanti
ada dibikin perempuan cantik yang sakit yang harus nginep di rumah dia. Yang awalnya ini sudah tidak mau, ini kan kholwat ini, kemudian karena ya bisikan itu, ini untuk pengobatan kan tidak masalah. Akhirnya terjadi perzinaan. Ujungnya kafir dia. Nauzubillah. Ya, dapat karomah itu ya. Ya Allah. Jadi bisa begitu, masuk satu pintu keburukan. Wa imma liyafuta biha khairan a'zam min tilka sab'ina baban wa ajalla wa afdal. Dan ada kalanya dia setan itu bukakan pintu kebaikan itu agar dia itu tidak bisa mengerjakan kebaikan yang lebih besar, lebih agung, lebih afdal daripada pintu-pintu kebaikan yang dibukakan setan itu. Baik memang, tapi dengan kebaikan itu dia terhalang untuk menyelesaikan kewajiban yang lebih besar. Banyak begitu. Sehingga nanti di dalam Imam Al-Ghazali itu menjelaskan salah satu sebab kemunduran kaum muslimin itu kan di sini. Tidak bisa mendahulukan mana yang lebih penting dari yang penting. Yang dilakukan penting memang, tetapi ada yang lebih penting yang ditinggalkan. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga aktivitas dakwah itu mestinya begitu juga. Lihat problem utama umat itu apa. Kalau tidak diselesaikan yang itu, kita menyelesaikan yang lain tanpa perhatian kepada problem utama umat, kita termasuk di dalam golongan yang ditipu setan ini. Walaupun yang dilakukan mungkin bagus. Ini tentunya ya terkait dengan level taraf berpikir kita ya. Yang kita bahas kemarin tentang hilah itu. Orang-orang yang memang tidak sampai otaknya mungkin ya Allah maafkan. Tapi orang-orang yang sebetulnya sudah dapat penjelasan, ngerti, nah itu berat insya Allah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian di mana Rasulullah itu memulai dakwah? Jadi beliau tidak kemudian mengangkat senjata perang, itu tidak. Beliau sebetulnya sederhana, disuruh membina umat. Fase pembinaan. Dikenal dulu di rumahnya Arqam. Diajari sahabat itu sholat, baca Al-Quran. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita lakukan. Tapi tidak cukup dengan ini. Ibarat kita ingin menjadikan seseorang itu jadi dokter, mesti dia juga belajar membaca. Ibarat sekolah ya sekolah SD dulu lah. Ini fase-fase pembinaan itu diarahkan ke situ. Tujuannya apa? Membangun kepribadian Islam pada diri kader dakwah. Ngaji ini penting. Kalau kata Imam Ar-Razi, al-ilmu, ya, ilmu itu adalah pintu dari ketakwaan. Jadi mau kepribadian Islam mesti ngaji. Ilmu ada mesti. Tentu dibarengi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu itu. Kemudian membentuk kader dan kelompok dakwah. Dari orang-orang yang dibina Rasul itulah yang akhirnya bergerak di masyarakat. Ada Khabbab bin Al-Arad yang mengajari keluarganya Fatimah binti Khattab. Ada Mus'ab bin Umair yang diutus Rasul untuk mengembangkan dakwah di Madinah. Dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga ini fungsinya untuk memperbanyak orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Jadi ini fase pembinaan ini jangan sampai dilupakan. Dan ini problemnya kadang kita lihat di masyarakat atau di kalangan partai yang ada ini yang tidak muncul ya. Pembinaan itu ya munculnya 5 tahunan. Dan ini mesti ya orang dengan banyak anggota itu mesti ketika punya visi perjuangan yang sama itu kekuatan besar gitu. Kemudian ini dilakukan berlanjut ke level kedua ya, naik kelas. Mestinya begitu. Kalau enggak pernah naik kelas di sini aja, enggak pernah umat itu ditingkatkan kelas berpikirnya, yaitu ibarat orang mau jadi dokter dia bolak-balik itu SD terus ya. Di kelas 6 kembali lagi ke kelas 1. Ini pelajaran akidah ini penting ya, akidah lagi. SD ini mendasar penting ya. Sehingga setelah kelas 6 kembali lagi ke kelas 1. Terus kapan jadi dokternya kalau begitu? Nah, dakwah itu juga begitu. Ada nanti fase interaksi dengan masyarakat. Ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Perubahan di masyarakat itu erat kaitannya dengan apa yang teropinikan di tengah-tengah masyarakat.
Kalau sekedar ngaji, tidak terbentuk opini di masyarakat, ya tidak terjadi perubahan secara komunal tadi. Dan ini memang berat di sini. Karena interaksi dengan masyarakat itu betul-betul interaksi dakwah, sehingga hal-hal yang memang tidak bersesuaian dengan Islam, ya mesti dikritik, mesti disampaikan. Karena itulah Rasulullah SAW kemudian ya mendapatkan banyak ancaman, siksaan bahkan. Karena apa yang beliau sampaikan itu terus terang, yang nggak benar ya disampaikan nggak benar, yang benar ya disampaikan benar. Dan masalahnya banyak nggak benernya. Sehingga beliau itu seperti itulah. Yang awalnya Al-Amin gelarnya digelari Al-Majnun, ya orang gila, digelari penyihir, ya, digelari kena penyakit dan seterusnya. Itu resiko. Dan tidak bisa dihindari, itu tidak bisa. Kecuali mau menghindarinya ya kita berkutat di fase sini. Tidak usah interaksi dengan masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, biarin aja. Insya Allah kalau begitu tidak akan dicela oleh masyarakat. Walaupun tetap aja ada yang mencela nanti. Yang mencela itu ya yang mungkin yang melihat itu dakwah kok kayak gitu aja. Model-model kayak kalau mau disenangi masyarakat banyak, mungkin ya kayak Cak Lontong gitu aja dakwahnya. Itu kan bikin semua orang tertawa, senang semua, menyenangkan orang. Itu bisa jadi uslub ya nanti dalam dakwah itu, gimana masyarakat senang tapi pikirannya berubah. Nah itu bagus juga. Tapi tetap intinya yang tidak sesuai dengan Islam itu mesti diluruskan, diubah ya, bukan kemudian justru Islamnya yang disesuaikan. Jadi ini menanamkan ideologi ke tengah-tengah masyarakat. Ini penting. Sama seperti perubahan dulu zaman penjajahan, berubah ke era kemerdekaan itu kan ada opini yang berkembang. Pasca ini ya menjelang Perang Dunia Kedua itu. Perang Dunia Kedua itu kan opini yang dihembuskan oleh orang-orang sosialis sebetulnya, sosialis komunis itu. Menghembuskan bahwasanya orang-orang kapitalis itu menjajah. Sehingga diprovokasi harus merdeka. Dan itu berhasil. Ya, orang sosialis berhasil untuk membuat opini agar dunia itu tidak mau dicengkram oleh kapitalisme, sehingga semangat kemerdekaan itu muncul di negeri-negeri yang dijajah oleh Perancis, oleh Inggris, oleh Belanda, oleh Jepang. Semua itu semangat muncul untuk merdeka. Setelah merdeka ya, sosialis ya, Soviet itu kemudian mencengkram sebagian negeri-negeri kaum yang dijajah itu. Kenapa bisa merdeka? Ini berawal dari pikiran tadi, pikiran ingin merdeka. Ini berhasil sehingga akhirnya kapitalisme itu mengubah konsep untuk mereka itu bagaimana supaya tetap bisa menjajah tapi nggak ketahuan menjajah. Itu panjang ceritanya nanti. Nah, setelah interaksi dengan masyarakat ini, ya, yang ini memang banyak benturan tentunya. Rasulullah itu masuk ke fase ketiga, yakni penerimaan kekuasaan, istilamul hukam. Jadi beliau menerima kekuasaan dari mana? Dari interaksi di masyarakat itu. Akhirnya sadar masyarakat bahwasanya ada yang nggak beres di masyarakat itu dan mestinya diatur dengan aturan Islam. Lewat apa? Lewat Rasulullah melakukan tolabun nusrah. Jadi dakwah beliau kepada orang-orang yang terpandang hingga kemudian Allah bukakan hati para pemimpin suku Aus dan Khazraj. Ya, kemudian terjadi baiat Aqabah kedua yang Rasulullah ya, diangkat sebagai kepala negara di Madinah. Jadi ini perjalanan dakwah Rasul begitu. Kita bisa lihat ini sebagaimana Nabiullah Ibrahim ketika disuruh menyeru ya seru saja. Ini level awal ya. Kata Allah ya, adzin finnas bil haji. Seru manusia untuk haji. Setelah Rasulullah Nabi Ibrahim bangun Baitullah itu. Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, wa ma yablughu sauti?" Wahai Tuhan, ya, suaraku tidak sampai itu menyeru manusia apalagi di padang pasir begitu. Apa kata Allah? Adzin wa alayyal iblagh. Pokoknya engkau seru sajalah sudah. Aku yang akan menyampaikan seruan engkau, seruan haji engkau itu. Nah, setelah diberitahu Nabiullah Ibrahim tidak kemudian santai. Oh, Allah juga yang nyampaikan akhirnya lirih, enggak.
beliau tetap mengambil uslub yang bagus. Fasa'ida Ibrahimu Khalilullah Jabala Abi Qubais. Nabi Ibrahim kemudian naik ke atas gunung Abu Qubais. Wasoha, dan kemudian beliau teriak. Padahal Allah sudah katakan, engkau sampaikan aja, aku yang nyampaikan. Engkau seru saja, aku yang nyampaikan. Tapi Nabi Ibrahim tetap mencari uslub terbaik untuk itu. Kemudian beliau berteriak mengumumkan kepada manusia untuk berhaji. Maka kemudian apa? Allah sampaikan itu bukan hanya sampai ke telinga orang yang ada saat itu, tapi sampai ke mangkana fi asflabir rijal wa arhamin nisa, sampai kepada orang yang ada di tulang sulbinya laki-laki dan ada di rahimnya perempuan. Nah, coba kalau kita itu bisa dakwahnya itu menjangkau begitu ya. Daurah di rahim perempuan itu didaurohi. Ini kekuasaan Allah Ta'ala begitu. Allah yang sampaikan, kita sampaikan, Allah yang melanjutkan itu. Sampai di tulang sulbi, di rahim-rahim itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Para ustaz sekalian rahimakumullah. Nah ini terkait, kalau tadi itu pembinaan secara umum begitu, ini Rasulullah ketika pasca wafatnya istri dan paman beliau itu melakukan thalabun nusrah, dakwah beliau kepada para penguasa kabilah. Ada sekitar, kata Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqah beliau, ada 15-an kabilah yang didatangi Rasul. Ditolak Rasulullah. Kemudian Allah bukakan hati orang-orang Aus dan Khazraj sehingga mereka itu disebut Ansor. Karena ini thalabun nusrah tadi, meminta pertolongan orang Aus dan Khazraj yang memberikan pertolongan. Dari sini maka Rasulullah kemudian ya secara real pasca Baiat Aqabah kedua ya, berhasil dengan izin Allah menegakkan sistem masyarakat yang menjalankan Islam secara totalitas.